padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 15 September 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus, bab 8 ayat 27 sampai 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan momen penting dalam perjalanan hidup Yesus. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah kata orang tentang aku?" Pertanyaan ini yang mungkin tampak sederhana, namun menyimpan makna yang mendalam. Ia menantang kita untuk menyikap wajah sejati diri kita, bukan hanya di mata dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam peran-peran yang kita mainkan. Kita adalah anak, orang tua, pekerja, teman, dan masih banyak hal lain. Peran-peran ini membentuk identitas kita di mata dunia. Namun apakah mereka mencerminkan wajah sejati kita? Apakah kita berani menyikap diri di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan dan juga kelemahan kita? Yesus kemudian menunjuk kepada Petrus yang dengan lantang mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Namun jawab Petrus ini yang mungkin terlahir dari rasa kagum dan juga sebuah harapan. Belum sepenuhnya menyikap wajah sejati Yesus. Yesus kemudian mengoreksi Petrus, "Engkau tidak mengerti apa-apa tentang hal itu." Nah, kata-kata Yesus ini bukan untuk merendahkan Petrus, melainkan untuk mengantarkannya pada pemahaman yang lebih dalam. Yesus bukan hanya seorang pemimpin atau seorang guru atau nabi. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, begitu pula dalam kehidupan kita, kita mungkin terjebak dalam persepsi tentang diri kita sendiri yang belum sepenuhnya benar. Kita mungkin merasa hebat, berkuasa, atau bahkan merasa sempurna. Namun di hadapan Tuhan, kita hanyalah makhluk yang rapuh dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan tentang penderitaan yang harus ia alami. Ia berbicara tentang kematian dan kebangkitannya, sebuah jalan yang penuh dengan derita dan pengorbanan. Ia menantang para muridnya untuk mengikuti jalan yang sama, untuk menanggalkan rasa ego dan ambisi pribadi, dan untuk mengutamakan kasih pelayanan kepada sesama yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para sahabat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Kita mungkin mengalami kekecewaan, kehilangan, atau bahkan penderitaan. Namun di tengah semua itu, kita diajak untuk meneladani Yesus, untuk tidak menyerah pada rasa ego dan ambisi pribadi, tetapi untuk tetap setia pada panggilannya.
Para sahabat yang terkasih, mari melalui Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita merenungkan wajah sejati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berani menyikap diri kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita juga mengikuti jejak Kristus dengan penuh kasih dan pengorbanan untuk melayani sesama dan membangun kerajaannya di dunia dengan sesama yang berada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini.
Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.